Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan kembali selamat datang Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor di webinar Kanva Pendidikan tahun 2026. Em, Sebelum kita mulai, boleh dari Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Bagi yang belum, silakan. Mari kita mengaktifkan kamera bersama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Selamat. datang di webinar Kanva Pendidikan tahun 2026 dengan tema Membuat Media Pembelajaran Interaktif dengan Kanva Pendidikan, sebuah acara terbuka untuk seluruh guru SD Negeri se-Kabupaten Bogor. Dan yang paling penting, insya Allah di siang hari ini, semoga kita dapat mengikuti webinar ini dengan baik dan interaktif. Perkenalkan, saya Muhammad Rudin Effendi, mahasiswa Fast Track S2 UPI, program studi administrasi pendidikan, dan hari ini saya diamanahkan untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian sebagai moderator pada webinar Kanva Pendidikan. Sebelum masuk acara inti, ada beberapa hal kecil yang perlu kita sepakati bersama. Pertama, mohon mic-nya di-mute terlebih dahulu selama sesi materi berlangsung agar tidak ada gangguan suara. Nanti saat sesi tanya jawab baru kita buka bersama. Kemudian yang kedua, kamera boleh dibuka ataupun tidak sesuai kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dibuka tentunya akan menambah semangat kita semua walaupun acaranya di siang hari seperti ini. Ketiga, jika Bapak Ibu ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, silahkan tuliskan terlebih dahulu di kolom chat. Nanti saya yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan kepada mentor atau pemateri kita. Dan yang terakhir, mohon Bapak Ibu berkenan hadir hingga acara selesai karena ada sesi foto bersama, pengisian daftar hadir, dan siapa tahu nama Bapak Ibu nanti masuk ke dalam top 10 awarding yang eh, top 10 award nanti, seperti itu. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita langsung masuk ke acara pertama. Untuk membuka acara hari ini secara resmi, kita akan mendengarkan opening speech dari Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan segala hormat, kami persilakan kepada Bapak Dr. Sururi MPD untuk menyampaikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Bentar sedang masuk ya, baru mau masuk. Oh ya, baik Bu. Ya, sambil menunggu, bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera dan barangkali bisa, boleh banget untuk diaktifkan fitur kameranya agar kita bisa melaksanakan webinar ini dengan lebih aktif dan interaktif. Assalamualaikum, maaf Alhamdulillah. Ya, sudah ada beberapa. Oh itu ya. Belum mulai. Sudah masuk belum? Cek sound. Suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak? Tapi tidak tampil di saya ya? Ada. Oke. Ya silakan. Oh, Ya, saya memberi sambutan. ya Pak. Oke. Dengan segala Assalamualaikum hormat kami warahmatullahi persilahkan wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. pada Ibu Bapak, para pemateri, Pak Nova. Eh, Sekarang kita banyak belajar dunia Canva ini sudah menjadi apa ya, menjadi makanan sehari-hari dan perlu kita pelajari. Mungkin ada beberapa hal yang terbaru dari Canva. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan sececah ide gitu ya bagi
kita sebagai pengajar eh, dengan memanfaatkan Canva ini dalam konteks untuk menjadikan media pembelajaran lebih menarik lagi sehingga anak-anak bisa belajar dengan jauh lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua eh, dan ilmu ini bisa kita terapkan dalam konteks pembelajaran di kelas nanti. Terima kasih sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Suryan PD yang sudah menyempatkan waktunya untuk membuka sekaligus sambutan sekaligus membuka webinar Kanva Pendidikan ini. Terima kasih banyak sambutan yang menambah semangat kita semua hari ini. Baik, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, sekarang saatnya kita berkenalan dengan pemateri yang paling ditunggu-tunggu hari ini. Mentor kita, beliau bukan nama yang asing barangkali di Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang aktif menggunakan Canva dalam pembelajaran, mungkin beberapa sudah familiar dengan beliau. Beliau merupakan seorang guru duta Canva Indonesia yang artinya dipercaya secara resmi oleh Canva untuk memajukan literasi digital pendidikan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu hari ini benar-benar belajar langsung dari sumbernya seperti itu. Bapak dan Ibu, mari kita sambut dengan hangat mentor kita hari ini, Bapak Nova Firda Mahaputra. Iya, Baik, terima kasih banyak Pak Ridwan atas kesempatannya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi mawrkan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul ja'al haq wa jahaqul batil innal batila kana zahuqa. Sallallahu ala nabi. Yang terhormat Bapak Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI Bandung, Bapak Dr. Sururi MPD, yang sama-sama kami hormati Ibu Sekretaris Program Studi Administrasi Pendidikan UPI Bandung, Ibu Dr. Taufani Kusnul Kurniatun, MSI, yang sama-sama kami hormati dosen Administrasi Pendidikan, Bapak Dr. Nurdin, MPD, dan Bapak Dr. Haji Abu Bakar, MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor, serta Bapak Ibu yang kami muliakan di jenjang SD di Kabupaten Bogor. Baik, Bapak Ibu, puji dan syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam nikmat iman, nikmat Islam. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya maupun para sahabatnya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, adapun pada kesempatan hari ini materi yang akan kita sampaikan itu yaitu tentang membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Canva Pendidikan. Nah, baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini sebelum saya masuk kepada materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan Canva Pendidikan ini mengapa sangat penting pada kegiatan pembelajaran ya, khususnya mungkin yang dicanangkan pemerintah yaitu Kemendikbud tentang pembelajaran mendalam. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua, Kemendikbud berupaya untuk membuat pemerataan atau enggak transformasi digital ya di berbagai jenjang ya, baik tingkat sekolah dasar, tingkat SMP ataupun juga tingkat SMA. Yaitu dengan berupa memberikan papan interaktif digital ya kepada seluruh sekolah yang ada di Indonesia, serta Kemendikbud sendiri juga sudah membuat pendukung untuk pembelajaran agar bisa pembelajaran itu semakin bermakna, yaitu dengan aplikasi Rumah Pendidikan ya, yang dimana untuk guru sendiri ada ruang GTK dan untuk muridnya sendiri ada ruang murid. Nah, terkait dengan apa pembelajaran yang bermakna tersebut, sebagai pendukungnya itu adalah aplikasi Ruang Murid, di mana di situ, mohon izin ya saya share screen terlebih dahulu. Sudah muncul tampilannya, aplikasinya? Sudah ya?
Nah, di mana di Ke ruang murid sendiri ini ada inspirasi bahan belajar yang disediakan untuk Bapak Ibu yang disampaikan kepada murid. Salah satunya yaitu sumber belajar ya. Di sumber belajar ini kita akan buka terlebih dahulu ya. Ada media interaktif. Ini slide ya, slide interaktif. Ada juga Lab Maya, ada juga game edukasi. Ya, kalau game edukasi itu untuk kuis, kalau Lab Maya itu misalkan biasanya sih lebih banyak di jenjang SMA ya, seperti pelajaran biologi, fisika, di mana memvisualisasikan berupa bentuk abstrak ya, yang mungkin nanti eh, akan terlihat seperti konkret lah, memvisualisasikannya seperti konkret seperti itu. Nah, di ruang murid sendiri ini ada sumber belajarnya ini, ada interaktif, lab maya, game edukasi ya. Lalu juga ada untuk latihan soalnya ya di seluruh jenjang, baik dari PAUD sampai juga jenjang SMA ini. Nah, ini contohnya ya. Nah, soal-soal TK-nya nanti Bapak Ibu bisa eksplor ya. Nah, baik Bapak Ibu. Namun di ruang murid sendiri ini mengalami beberapa apa ya? Masih ada kendala juga Bapak Ibu ya. Hal-hal misalkan seperti CP dan TP yang mungkin tidak semuanya ada di sini. Nah, sebagai solusinya itu Bapak Ibu yang bisa memfasilitasi apa CP dan TP untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di kelas itu yaitu dengan Canva pendidikan ya dengan membuat media interaktif dengan Canva pendidikan di mana di situ Bapak Ibu bisa membuat sebuah kreativitas bahan ajar yang sesuai dengan CP dan TP yang akan diberikan kepada peserta didik saat mengajar ya sesuai dengan pekan ataupun dengan waktu yang sedang berlangsung. Nah, baik Bapak Ibu, salah satu contoh bentuk media interaktif Canva-nya itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu contoh yang dibuat oleh saya, Bapak Ibu, media interaktifnya. Ini temanya tentang teater, judulnya lakon ya. Lakon itu adalah naskah ya, naskah drama. Nah, jadi interaktifnya di sini satu bisa menghubungkan kalau misalkan kita klik start nih. Nah, bisa tampil ke menu. Nah, lalu juga misalkan ini kita klik tujuan. Nah, ke tujuan pembelajaran, balik lagi misalkan ke menu kayak gitu ya. Mau ke materi kayak gitu. Nah, salah satunya ini. Lalu setelah itu misalkan ada video juga ya ini nah ini disesuaikan mau Bapak Ibu yang membuat sendiri ataupun juga dari link juga nah, nanti kita akan sampaikan di sini terlalu atasnya. Sebentar. Terlalu atas ini jadi mohon maaf klik tombol apa interaktifnya sangat sulit nih jadi harus menunggu dulu ke nah coba. Nah, ini ya ada augmented reality-nya dulu juga. Tapi kita tidak sampai ke augmented reality ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin sampai kuis saja ya seperti ini nih. Ini salah satu contohnya. Nah, mungkin saya akan share dulu ya mungkin ya di WA nih apa salah satu contoh media interaktifnya ya. Bapak Ibu boleh nanti apa dilihat terlebih dahulu. Nah, sambil kita akan mulai ke eh, kegiatan pemateriannya ya. Nah, baik Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan mulai langsung ke pemateriannya. Silakan Bapak Ibu disiapkan dulu Canva-nya dengan menggunakan akun belajar ID-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, bila Bapak Ibu sudah login dan masuk akun belajar ID, maka tampilan berandanya itu seperti ini atau enggak tampilan halaman utamanya seperti ini. Sudah sampai sini Bapak Ibu, kita pelan-pelan saja ya. Insya Allah apa kita akan coba buat salah satu ininya aja dulu apa template-nya dulu mungkin ya. Template untuk media interaktifnya. Nah, untuk isinya nanti apa? Itu nanti dikembalikan kepada Bapak Ibu ya, materinya segimana, kuisnya mau apa saja yang Bapak Ibu tampilkan, mau menggunakan video ataupun tidak juga tidak apa-apa. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Saya tunggu ya sampai 1 menit ya, 1 menit atau nggak 30 detik. Nah, ketika kalaupun misalkan nanti mohon maaf ya, ada yang kecepatan dari saya akan ulang mungkin selama sebanyak 2 kali ya. Tapi kalau misalkan nanti ini masih kecepatan juga sebanyak 2 kali saya ngulang,
karena ini apa Zoom ini di record, nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali tayangan record ini ya, record webinar ini. Baik ya Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan itu Bapak Ibu, yaitu kan kita mau membuat media presentasi ya. Nah, pertama kita klik ke buat tanda plus ini. Klik ke plus. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pilih presentasi. Diulang ya, diulang. Nah, halaman awal pertama ini kan ini ya, Bapak Ibu ya, halaman berandanya, halaman utamanya. Kita klik plus, lalu nanti kita pilih presentasi. Nah, nanti akan muncul tab baru ya di browser kita nih. Kita coba klik. Nah, ini kita coba klik ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini halaman slide-nya. Ini masih kosong, Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu, Bapak Ibu bisa menggunakan template yang ada di sini, ataupun bisa membuat baru secara manual. Nah, itu tergantung Bapak Ibu pilihannya mau seperti apa. Kalau misalkan mau membuat template, apa dari template diambilnya, maka klik saja template yang ada di sini. Lalu setelah itu nanti diterapkan semua. Maka nanti slide-slide yang ada di template ini sebanyak berapa nih? Ada 8 ini nanti akan muncul 8 halaman template ini. Tapi saya tidak akan menggunakan template ini ya Bapak Ibu ya. Ini gampang kalau misalkan apa template ini mau diterapkan langsung, misalkan mau satu-satu seperti ini juga bisa ya. Bisa seperti itu. Nah, saya akan memulainya dari sangat paling dasar ya Bapak Ibu ya. Ini kan masih tampilan yang sangat kosong sekali ya Bapak Ibu. Yang akan kita bahas di pematerian kali ini, satu memberi nama slide ya dan menambahkan slide. Yang kedua itu membuat hyperlink, jadi menghubungkan dari slide ke slide yang akan kita tuju. Misalkan dari slide 1 tadi bisa ke slide 6. Apakah dari slide 1 bisa langsung ke slide 7 kayak gitu. Nah, itu namanya hyperlink. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyematkan video ya. Nanti dengan YouTube embed atau enggak embed YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik judulnya, lalu nanti muncul tampilan videonya, lalu bisa disematkan ke dalam slide tersebut. Yang ketiga nanti kita akan menyematkan kuis interaktif. Yang keempatnya ya. Lalu yang kelima itu yang terakhir adalah membagikan link ya agar tidak dibajak. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu tuh apa rata-rata nih memberikan linknya itu masih dalam posisinya seperti ini. Jadi masih bisa disalin kalau kayak gitu ya. Masih bisa disalin. Tapi kalau misalkan tampilannya seperti ini gak bakal bisa disalin Bapak Ibu. Nah, nanti ini di bagian terakhir ya, di bagian kelima. Nah, yang pertama, nah ini kan tadi halaman beranda ya. Nah, ini desain baru ya. Saya akan membuat misalkan materinya tentang seni rupa ya Bapak Ibu ya. Tentang seni rupa yang paling dasar ya, karena saya guru seni budaya nih Bapak Ibu. Kita judulin dulu di atas Bapak Ibu di sini ya. Nah, di sini seni rupa. Ini nama proyek kita seni rupa. Nah, lalu Bapak Ibu, kalau halaman satu itu biasanya kan cover ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kasih nama dulu di sini nih. Bukan di sini, tapi kita klik yang bagian bawah ini, klik kiri dulu, lalu klik kanan. Nah, nanti ganti nama halaman satu. Diganti namanya jadi apa? Cover, misalkan seperti itu ya. Nah, ini seperti ini. Diulang ya, cara ganti nama di sini di apa tampilan preview slide paling bawah lalu klik kanan. Nanti bisa diganti ini. Klik cover. Kalau halaman kedua biasanya menu ya Bapak Ibu ya. Kita tambahkan lagi, tambahkan halaman. Lalu kita klik kanan, pilih menu. Nah, menu. Oh iya, kalau di cover itu misalkan begini, kita tambahkan dulu judulnya. Gunakan yang ada fitur teks ini di sini ya Bapak Ibu ya. Judul, tambahkan judul. Nah, kayak gitu ya. Diulang lagi ya, saya hapus. Cara menambahkan teks itu satu dengan klik dulu teksnya yang ada di sini, nanti pilih. Kalau ini teks untuk judul ya, kalau ini untuk subjudul dan ini untuk apa? Paragraf biasanya ya. Nah, kita kasih yang judul dulu. Tadi materinya tentang apa? Seni rupa ya. Klik. Nah, kita taruhlah judulnya misalkan seni rupa.
Atau enggak mau seni rupa dua dimensi mangga kayak gitu. Lalu setelah itu disesuaikan ukurannya. Nah, lalu kita ke halaman kedua tadi sudah ditambahkan, tambahkan lagi pakai teks, ketik lagi menu misalkan ya, menu. Untuk halaman 3 biasanya apa Bapak Ibu? Urutannya ya kita mau ini ya, membuat ilustrasi untuk memandu pembelajaran. Kasih nama dulu ya. Klik kanan di sini, lalu misalkan tujuan pembelajaran. Nah, harus dijelaskan dulu dari materi seni rupa. Misalkan tujuan pembelajarannya apa? Memahami karya seni rupa dua dimensi, memahami karya seni rupa tiga dimensi, kayak gitu. Jadi paham nanti bentuk yang dua dimensi itu kayak gimana, tiga dimensi itu seperti apa. Slide keempatnya, misalkan tambahkan pertanyaan pemantik. Nih, misal pemantik. Oh ya, tujuan pembelajarannya, mohon maaf. Tambahkan dulu ini ya. Ini di ke slide ketiga, tambahkan misalkan tujuan pembelajaran. Nah, ini. Sampai sini tujuan pembelajaran. Ini pertanyaan pemantik, misalkan ya. Klik kanan lagi, lalu nanti ganti ininya. Pertanyaan pemantik. Atau enggak bisa, misalkan ini halaman 5 kalau Bapak Ibu bingung. Misalkan 5 pertanyaan pemantik kayak gitu. Ini yang tujuan pembelajaran juga, misalkan, mohon maaf ya, diulang lagi. Dikliknya di sebelah kanan, lalu misalkan kasih angka 3. Lalu yang menu itu halaman berapa? Halaman kedua. Supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung pada saat memberikan hyperlink. Sekarang kita buat dulu ininya ya, kerangka slide-nya dulu. Sudah berapa halaman Bapak Ibu? 4 halaman ya? Oke. Halaman kelima ini biasanya peta konsep materi. Nah, peta konsep materinya itu ganti dulu ya. Misalkan peta konsep materi. Materi. Misalkan peta konsep materi kita ini tambahkan dulu judul ya Bapak Ibu di teks ini. Nah, peta konsep. Ini kan judulnya ya apa judulnya ya? Coba tambahkan subjudul misalkan seni rupa dua dimensi. Misalkan yang kayak apa? Poster, gambar. Nah, subjudul keduanya seni rupa tiga dimensi. Nah, kalau seni rupa tiga dimensi mah ya kayak kursi, meja, lemari, ya. Nah, misalkan yang akan dibahas itu. Lalu setelah peta konsepnya, ini kan sebagai cover untuk materi ya. Berarti di sini misalkan materi satu, tambahkan lagi ini dulu, kasih nama dulu slide-nya. Misalkan halaman keberapa? Halaman 6. Materi satu. Di sini judulnya itu apa? Materi satu, misalkan ya. Di sini kasih subjudul teksnya yang agak kecilan dari apa judul utama seni rupa. Nah, misalkan Bapak Ibu gak apa-apa ya, lihat aja dulu yang saya dulu. Nanti ini di-share ya. Nanti setelah itu bagian Bapak Ibu. Kita buat kurang lebihnya 8 halaman saja dulu. Materi satu seni rupa dua dimensi. Halaman 7-nya berarti materi 2 misalkan ya. Materi 2 subjudulnya seni rupa tiga dimensi. Ah, ini. Lalu setelah itu misalkan, oh ya ininya diganti dulu ya, saya lupa. Materi 2 misalkan, materi 2. Lalu yang terakhir biasanya diakhiri dengan apa? Misalkan boleh refleksi, rangkuman, dan kesimpulan serta penguatan misalkan ya. Tapi Bapak Ibu ini hanya patokan saja ya Bapak Ibu ya. Tapi kurang lebihnya, selebihnya nanti Bapak Ibu boleh. Misalkan di awal itu ada ice breakingnya setelah apa? Setelah pertanyaan pemantik atau enggak sebelum pertanyaan pemantik boleh, emang enggak. Ini refleksi, refleksi. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, yang penting satu,
kita apa? Setiap slide yang ditambahkan diberikan dulu judulnya di bawah supaya nanti di hyperlinknya itu tidak bingung ya. Refleksi. Coba kita cek dulu ya. Satu cover, ya. Dua menu. Nah di menu itu nanti kita tambahkan ya. Kita tambahkan untuk ngasih linknya nanti untuk nge-hyperlink. Tadi ada apa aja? Tujuan pembelajaran ya, misalkan tujuan pembelajaran. Lalu ada apa lagi tadi? Peta konsep ya. Tambahkan lagi ke teks. Lalu setelah itu, mohon maaf, ke teks di sini tambahkan subjudul. Misalkan ini tadi peta konsep. Lalu setelah itu, nah nanti di peta konsepnya itu ditambahkan. Lalu, oh iya mohon maaf, saya kelewat ya, kuis dulu. Lupa. Tinggal ini kan kelewat ya, harusnya kuis itu sebelum refleksi. Ini bisa digeser ke sini nih. Nah, diulang ya. Kalau misalkan ada yang kelewat, slide-nya tambahkan. Lalu nanti ini tinggal di drag Bapak Ibu. Nah, misalkan ke sini. Nah, misalkan ini jadi kuis ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kuis misalkan untuk disematkan. Jangan lupa kasih nama dulu juga. Ini berarti halaman 8 ya. 8 kuis. Oke. Lalu yang sekarang ini 9 berarti ya. Klik kanan lagi. Ininya angkanya diedit. Nah, seperti ini. Nah, ini masih baru kerangka Bapak Ibu ya. Oke. Dari satu ini cover, kedua menu. Oh, menunya mau apa aja? Misalkan nanti biar kita klik tujuan pembelajaran nanti bisa ke tujuan pembelajaran nanti ya. Setelah ini kita coba hyperlink. Kalau misalkan diklik ke peta konsep nanti langsung ke halaman peta konsep di 5. Lalu kita tambahkan subjudul lagi. Kita tambahkan misalkan di sini kuis. Nah, kuis. Nah, nanti kita klik ini. Ketika kita klik ini, kalau setelah di hyperlink, maka nanti ke halaman berapa? Ke halaman 8. Berarti satu lagi adalah apa? Refleksi ya. Tambahkan teks ya, ke teks dulu di sini, lalu tambahkan subjudul misalkan. Nah, ini refleksi ya, Bapak Ibu, ini refleksi. Nah, kita buat dulu seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan sekarang lihat saya dulu, nanti gak apa-apa ini saya share dulu nih ke grup ya Bapak Ibu ya. Nah nanti Bapak Ibu silahkan buat berapa ini? Buat 9 slide, kasih nama sama kasih judul dulu yang apa Bapak Ibu ingin buat ya untuk materi yang akan diberikan kepada anak. Gak apa-apa gini aja dulu kosong dulu kalau misalkan mau pakai background atau itu ya tinggal nanti nambahin template aja gampang kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan ini kan kita bisa paling dasar dulu ya. Yang penting kita paham tentang fitur-fiturnya. Kalau misalkan soal desain itu soal pengembangan ya Bapak Ibu ya. Kita lihat ya, ini di satu ini cover, ini kedua ini menu, ini home ya, beranda, lalu ini tujuan pembelajaran. Lalu ini, oh pertanyaan pemantiknya belum ya. Nah ini kan tampilannya masih di template. Berarti kalau misalnya mau nambahkan, tinggal ke teks. Teks, lalu tambahkan judul. Misalkan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantiknya. Lalu misalkan peta konsep yang di 5. Nah nanti ini bisa di hyperlink. Kalau kedua dimensi, misalkan nanti bisa ke sini. Kalau misalkan ketika kita klik nanti yang ketiga seni rupa 3 dimensi, maka nanti bisa ke halaman yang materi 2 atau halaman 7 bisa ke sini ya. Ini, ini misalnya kan ya, ini 2 subjudul berarti ya, seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu setelah itu kuis dan yang ke-9 ini adalah refleksi. Oke. Bapak Ibu mau coba buat dulu ya, boleh dikasih waktu kurang lebihnya 7 menit ya. Bisa nggak ya kira-kira? Saya kirim dulu ya, eh, kirim dulu atau enggak mau nyalin dari sini boleh nih, sama saya dibagikan dulu ya kepada Bapak Ibu nih. Mangga kalau Bapak Ibu mau salin.
Salin link. Oh, ini salin tautan untuk umum ya, coba. Atau enggak bagikan mana ya? Oh, ini. Mohon maaf. Salin tautan. Nah, kalau misalkan mau bagikan, agar bisa disalin berarti izinkan akses lihat. Oke. Nah, mangga Bapak Ibu silakan dicoba untuk membuat sampai sini dulu ya. Nanti gampang kalau udah itu kita akan coba eh, ngeling-ngelingin ya. Boleh nyali. Caranya gimana Bapak Ibu? Cara mengkopinya? Nah, tapi kalau bisa mah Bapak Ibu di ini dulu ya. Dibuat dulu apa slide-nya dari awal, nambahin ya. Nambahkan kan seperti ini ya. Ini menambahkan misalkan ya, tambah, diulang lagi nih cara nambahinnya. Ini dari 9. Tambah, lalu setelah itu klik yang bagian bawah, kasih namanya klik kanan, lalu ganti namanya. Misalkan slide terakhir itu adalah terima kasih. Misalkan. Nah, bisa seperti itu juga. Lalu ditambahkan teksnya, bisa tambahkan teksnya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak di sesi pertama ini, Bapak Ibu? Kalau udah ini mah gampang. Ada yang kurang jelas nggak? Saya kecepatan nggak? Kalau kecepatan nanti boleh saya ulang sedikit mungkin ya, atau enggak nanti bisa ini apa Bapak Ibu bisa melihat recordnya. Oh, terima kasih mah di tengah ya. Sok silakan Bapak Ibu ya. Saya kasih waktu dulu nih kurang lebihnya berapa menit ya? Bolehlah 5 atau enggak 7 menit ya. Sampai berapa eh, itu Pak Ridwan? Sampai 13.50 ya. Sok mangga dicoba-coba Iya, Pak. buat saya. Boleh, Ah, Pak. Bapak Ibu diulang ya cara ini apa membuat halaman baru itu slide barunya. Pertama, Bapak Ibu masuk ke Belajar ID, gunakan akun Belajar ID, lalu klik buat plus ini ya, lalu klik presentasi. Nanti maka akan muncul tab baru ya, atau enggak halaman baru. Nah, seperti ini. Coba kalau bisa diklik lagi deh. Nah, nanti akan muncul tab baru seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, nah akan muncul seperti ini. Jangan lupa Bapak Ibu kasih judul proyeknya terlebih dahulu ya. Nah, presentasi ini judul proyeknya apa misalkan? Ini saya tentang naskah misalkan. Naskah drama misalkan. Ya, naskah drama. Nah, lalu klik kanan, kasih nama dulu. Ini misalkan cover ya. Cover. Lalu kayak cara ngasih teksnya ya tinggal ke teks. Teks. Setelah itu tambahkan judulnya. Naskah drama. Nah, misalkan seperti itu ya. Sok silakan Bapak Ibu ya. Sambil dibuat dulu. Sekarang kita buat ininya aja dulu kerangka supaya nanti bisa nge-hyperlink atau nggak nanti bisa menyematkan video. Lalu setelah itu membuat kuis interaktif, ya. Lalu cara membagikan link kepada para pesertanya, ya. Sok silakan. Tadi kita di sini ya. Ini ada 10 slide. Bangga Bapak Ibu kalau misalkan cuma ada 7 slide atau enggak 6 slide tapi urutannya satu harus kalau cover harus ada, menu juga harus ada ya. Menu harus ada kayak tujuan pembelajaran, peta konsep dan apa refleksi itu biasanya ya harus ada kayak gitu ya. Kalau pertanyaan pemantik kok nggak diinin nggak apa-apa. Yang penting mah buat menghemat. Kalau tujuan pemantik itu biasanya setelah tujuan pembelajaran ya. Oh iya, tidak lupa Bapak Ibu ya, karena kalau slide sudah jauh itu bagaimana biar mengembalikannya ke awal? Ah, berarti nanti di apa di judul ini kasih apa huruf kecil lagi ya. Misalkan subjudulnya menu berarti tulisan menu supaya nanti ketika kita bisa ngeklik apa ke bagian menu lagi awalnya yaitu dari sini. Nah, menunya di bawah aja jangan terlalu di atas. Nanti kalau misalnya itu agak susah diklik karena suka kayak tadi suka ada apa sih kayak penghalang seperti itu ya. Gak apa-apa belah sini ya. Misalkan tambahkan lagi di sini atau enggak di copy juga bisa ya. Diulang nih. Misalkan dimulainya jangan dari menu, jangan dari menu ya, tapi dari bentar. Mohon maaf tadi baterainya lobet. Diulang ya.
Nah, tambahkan misalkan menu. Kalau menu ya jangan di menu lagi karena kan ini halaman menu. Bisa di tujuan pembelajaran dimulai dari sini. Nah, ini setiap halaman nanti balikin lagi ke menu ya Bapak Ibu ya. Misalkan tambahkan subjudul, nanti kayak gini nih, menu kayak gitu. Nah, formatnya mah nggak boleh seperti ini. Iya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah paham, Untuk saya linknya sepertinya belum ada akses Pak, belum dibagikan ya Pak dari Bapaknya. apa? Oh, Akses ini. linknya Pak. Ya, sambil silakan Bapak Ibu bagi yang ingin praktik. Oh, nggak ada akses. Coba. Iya Pak, belum. Oh, masih lihat ya. Oh, Iya, kan eh, bo- cuma bisa lihat doang atau gimana? Ini sama saya sudah nih bisa lihat. Tinggal ini aja kalau misalkan mau salin, salin dan memang untuk bisa lihat aja dulu. Bapak Ibu eh, nggak apa-apa ininya buat. Pak yang hanya anggotanya, yang sebelah kirinya. Oh, ini ya. Iya, Oh, ini. Oh iya ya. Mohon baik. maaf. Iya baru. Bagi Bapak Ibu silahkan bisa dicek linknya kembali. Eh, yang sambil praktek juga sangat diperbolehkan, tapi tidak usah khawatir bagi Bapak Ibu yang belum sempat ataupun mengalami kendala atau dalam perjalanan dan lain sebagainya. Tidak perlu khawatir, rekaman webinar akan kami bagikan melalui grup WhatsApp setelah kegiatan selesai Bapak Ibu. Jadi eh, sangat lebih baik jika kita bisa sambil praktik langsung di sini. Ya, sambil praktik langsung supaya Iya, nanti apa MP pengalaman empirisnya dapat ya. ya. Nah, ini nih. Nah, tambahkan menu ya Bapak Ibu nih. Tinggal copy-copy aja supaya nanti bisa sejajar. Jangan buat lagi kalau misalkan sama seperti ini. Nah, misalkan ini. Ah, di sini. Oh, ini agak nabrak. Berarti ini ke bawahin sedikit. Edit-edit aja Bapak Ibu. Sesuaikan posisinya ya. Nah, atau enggak biar estetis. Misalkan ini yang ini ke atasin. Yang penting kita klik dulu ya. Hmm. Sok Bapak Ibu mau nyalin dari yang saya, kalau karena Bapak Ibu sudah paham, tidak apa-apa, nanti kita coba mulai ngelink apa mencoba dilingkan ya, nge-hyperlink. Iya. Kerangkanya Bagi sudah ya, Bapak Ibu ya, sok silakan. Mau untuk Bapak kerangka atau link Canva yang diberikan oleh Panova itu memang aksesnya dilihat. Jadi Bapak Ibu yang ingin istilahnya mengedit bisa berarti disalin. dibuat salinan file, Ah, file, kemudian lalu nanti buat klik salinan. buat Nah, nanti salinan. itu bisa Itu diedit nanti sama Bapak Bapak Ibu Ibu ya. ya Diulang seperti itu nih. Bapak Ibu. Masuk ke file sebelah home ya, sebelah beranda. File, filenya diklik Bapak Ibu, lalu nanti buat salinan. Sok, silakan Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul tab baru. Silakan Bapak Ibu, nanti ada salinan seni rupa pasti tulisannya kurang lebihnya seperti itu yang saya ingat kayak gitu ya. Nanti dikasih aja judulnya. Mau apa kayak gitu ya. Cover depannya sama Bapak Ibu ya. Sok silakan ini judulnya nanti diganti aja. Misalkan keberagaman suku dan agama, misalkan mau tentang pendidikan Pancasila atau enggak tentang bahasa Indonesia, tentang mendongeng kayak gitu, boleh bebas Bu. Bapak Ibu ya. Sok silakan. Sok Bapak Ibu kalau misalkan mau apa? Mau nyalin yang saya dulu juga tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Mau buat baru lebih bagus, Bapak Ibu. Buat baru lebih bagus. Udah tahu ini, cina mendingan di copy aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sudah paham aja nggak apa-apa ya. Ya, sudah jelas gitu apa yang tadi saya sampaikan ya. Ya, luar 3 menit biasa lagi sekali. ya, Pak Ridwan ya. Ya, luar biasa sekali ini Ah, semangat Bapak Ibu udah banyak yang mengakses linknya. ah, ah. Boleh sambil Bapak Ibu menyalin, kita lanjutkan aja ya Pak Nova ya. Oke, boleh. Sebentar ya. Kita coba dulu ini ditambahkan dulu. Barusan nyalitnya baru belum lengkap nih sampai sini nih. Nah, jadi kalau misalkan setiap halaman itu Bapak Ibu dikasihkan tulisan dulu menu ya. Nah, dikasih tulisan dulu menu supaya nanti ketika kita klik kayak gini, nah ini bisa balik lagi ke sini. Lalu setelah itu juga apa? Biasanya di mana ya? Di materi itu kalau materi kan ini hanya satu slide, dua slide. Biasanya kalau setelah materi pun tambahkan juga apa peta konsep biasanya kayak gini nih. Nah.
kita coba tambahkan peta konsep kalau di sini ya. Nah, peta konsepnya di sini. Supaya nanti bisa langsung ke ini. Bisa langsung balik lagi ke peta konsepnya. Sok, mangga Bapak Ibu. Ah, Bapak mah katanya baru. Jadi aja nyalinnya yang lama. Oh, mangga salin lagi aja. Gak apa-apa. Nah, misalkan ini ya, materi satu, biar nanti balik lagi ke peta konsep kayak gitu. Ya, oke. Nah, kayak gini ya Bapak Ibu ya. Nah, taruhlah ini sangat sederhana sekali ya, kayak gitu ya. Yang sangat sederhana sekali. Oke Bapak Ibu ya, sekarang kita akan mencoba untuk membuat hyperlinknya ya, membuat hyperlinknya. Nah, biasanya setelah misalkan materi seni rupa apa kayak gitu disusun oleh nama Bapak Ibu sendiri ya. Lalu setelah itu ada tombol start ya. Gimana cara menyematkan tombol start? Di mana dicarinya? Yaitu di elemen Bapak Ibu di sini nih. Nah, di sini ya. Kalau template mah nanti desain halaman Bapak Ibu. Kalau template ini ya, nih contohnya kayak gini nih. Nah, tambahkan halaman baru atau enggak ganti halaman ini. Nah, kalau misalkan halaman baru, nah berarti yang ini nggak ke ini tapi ditimpanya di sebelah sini. Ini juga sama. Kalau misalnya ditimpa di sini, ini nanti kalau ditambahin nih misalkan yang ini, ada pertanyaan dulu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kita ini lagi dulu ya. Di kita mah nggak pakai apa? Nggak pakai template. Nah, sekarang kita cari dulu nih. Kita tambahkan dulu tombol startnya ya. Cara mencari tombol start ini ada di elemen ini, Bapak Ibu. Nah, di sini jelaskan elemen ideal Anda atau enggak yang Anda cari. Nah, berarti misalkan tombol start. Tombol muncul. Enter. Atau enggak bisa dicari. Nah, misalkan mau yang mana Bapak Ibu? Mau yang ini boleh. Nah, start. Kayak gitu. Ataupun juga mau pakai tulisan juga boleh Bapak Ibu. Mau pakai teks ini misalkan start. Boleh. Start misalkan. Tambahkan judul. Senang. Start. Boleh juga, karena ini bisa membuat hyperlink juga Bapak Ibu ya. Tapi kita pakai tombol aja lah, nggak apa-apa. Sudah sampai di sini Bapak Ibu ya? Oke, sudah tambahkan tombol start. Sekarang gimana nih cara membuat hyperlinknya Bapak Ibu? Membuat, misalkan dari tombol start ini, pengen pindah ke halaman kedua ya. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. Klik dulu tombol startnya, klik sampai ada tanda ungu seperti ini, dan tampilannya seperti ini. Lalu setelah itu klik kanan, muncul seperti ini. Lalu klik tautan. Nah, mau kemana? Nah, ini di drag dulu nih. Mau kemana? Halaman yang ditujunya. Misalkan mau ke menu. Klik ini, menu. Nah, nanti ada tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, klik selesai ya. Ah, kayak gini. Nah, coba. Kita coba dulu nih, Bapak Ibu ya. Diulang lagi nih. Gimana caranya nih ya? Caranya gimana? Ah, ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu nih. Nah, tanda kalau misalkan belum di hyperlink masih seperti ini. Tapi kalau sudah ada di hyperlink nanti tanya Canva di situnya ada tulisan misalkan menu 2 atau enggak ke materi. Nah ya, kita pertama ya cara nge-hyperlink nih membuat menghubungkan halaman ini dengan halaman selain ini atau enggak berikutnya ataupun halaman yang kita tuju kayak gitu. Pertama, kita klik dulu sampai begini posisinya. Lalu setelah itu klik kanan, pilih tautan. Nah, dicari Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan ini cara nyarinya gini nih, di scroll aja. Mau kemana? Ke menu. Maka nanti tulisan tanya kanvanya ada tulisan ini. Seperti ini ya. Atau enggak ke menu, misalkan mau ke mana? Ganti. Klik aja. Klik aja lagi. Dihapus dulu. Scrollin lagi misalkan mau ketiga bisa. Tapi kita mau ke menu dulu ya. Lalu setelah itu klik selesai. Kalau misalkan ini gak jadi, bisa dihapus juga Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti akan terhubung ke slide 2 ketika nanti ini dijadikan layar penuh. Kalau, nah caranya gimana nih biar ini
diklik itu bisa pindah ke halaman 2. Berarti tampilkan dulu dengan layar penuh. Di mana layar penuh itu? Nah, di sebelah sini Bapak Ibu. Tampilkan layar penuh. Klik seperti ini. Coba kita klik ya. Nah, kalau tandanya ini nge-hyperlink, nanti ada tanda tangan kayak gini nih. Nah, ikon tangannya jadi kayak gini. Kalau misalkan masih seperti ini, panah-panah seperti ini nggak bisa pindah. Tapi kalau misalkan ada tanda, nah ada tangan kan ya Bapak Ibu ya, telunjuk sama jempol. Nah, maka nanti ini bisa pindah. Kita klik. Nah, maka pindah ke 2. Nah, sekarang kita coba eh, refleksi itu kan halaman berapa sih? Halaman 9 ya. Coba kita yang ini kalau misalkan tujuan pembelajaran mah kan ke sebelah ya. Kita ke refleksi ya. Klik dulu tulisan refleksinya. Setelah itu klik kanan, klik tautan. Nah, halaman refleksi yang mana tadi yang udah dikasih nama sama Bapak Ibu. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu dikasih nama tuh seperti ini. Kalau enggak mah nanti tambah judul. Klik refleksi kayak gitu. Lalu selesai. Nah, ciri apa tulisannya sudah bisa traveling itu nanti ada underline seperti ini. Kalau ini apa masih belum terhyperlink ya, masih belum terhyperlink. Coba kita ke peta konsep ya, atau enggak ke kuis dulu nih. Nah, klik dulu kuisnya, tulisan kuis, lalu klik kanan, klik tautannya, lalu di scroll Bapak Ibu dipilih kita ke kuis. Nah, Nah, tadi kan nggak ada underline ya. Sekarang jadi ada underline-nya. Jadi ada kuis seperti ini. Nah, sekarang kita tampilkan kepada layar penuh. Bedanya apa? Coba peta konsep nih. Ini tanpa hyperlink. Oh, ketujuan pembelajaran. Coba kalau kuis. Ah, bener kan ke kuis? Nah, cuma kalau misalkan balik lagi ke menu, berarti menu yang ini tuh harus di hyperlinkkan terlebih dahulu ya di sini. Nah, caranya gimana? Itu dia tadi apa? Diklik dulu, pakai klik kiri, klik kanan, pilih tautan, lalu ini lagi ke menu, ke menu. Nah, sampai tampilannya seperti ini, lalu diselesaikan. Maka nanti akan seperti ini. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya? Oke. Sok Bapak Ibu silakan ya. Bapak punten pelan-pelan. Oh ya, siap Bu. Mangga. Terima kasih. Ya, siap. Ibu, bagian mana yang tertinggal Bu? Mangga, sok. Bagian mana yang tertinggal? Cara nge-hyperlink atau apa? Iya Pak, yang bagian habis start tadi punten. Ke Habis tampilan 2 ya. tampilan 2 ya. Iya. Yang ini. Nah, ini kan Ibu belum di ini ya, belum kalau ini kan sudah di hyperlink, tanda kita sudah apa bisa menghubungkan halaman ini kepada halaman yang dituju atau hyperlink itu tandanya tulisannya sudah ada apa Sudah di garis underline-nya. bawah ya. Ya, garis bawah. Nah, sekarang kita coba ya, peta konsep kan dia agak loncat tuh dari 2 ke mana? Ke halaman 5 ya di sini nih. Nah, klik dulu tulisan peta konsepnya, Bu. Klik. Nah, sampai seperti ini ada tulisan ini ya. Lalu setelah itu klik kanan sampai muncul tampilan seperti ini. Pilih tautan atau CTRL plus K. Nanti tampilannya seperti ini. Lalu nanti halaman yang ditujunya mana tadi? Peta konsep ya. Nah, peta konsep ini ada di sini. Di scroll dulu kalau misalkan tampilannya bingung. Scroll, cari dengan teliti peta konsep kelima. Nah, Bu, sudah nih Bu, underline Bu. Ya, nah seperti ini. Coba kita eh, tekan ya. Sekarang peta konsep nih. Betul nggak ke peta konsep? Oke. Nah, Bu, ini peta konsep ya. Nah, di peta konsep sendiri juga kita linkkan juga nih. Kalau misalkan materinya subbabnya 2 dimensi dan 3 dimensi, materi satunya kan 2 dimensi ya ini ya. Nah, kita linkkan ke materi satu. Seni rupa 2 dimensi misalkan.
kita buat hyperlink ke materi 1 ya. Diulang ya. Ini belum nih. Kalau kayak gini belum di hyperlink. Klik kiri dulu sampai tampilannya seperti ini. Klik kanan sampai menemukan tulisan tautan. Di tautannya di scroll mau ke halaman yang di mana yang ditujunya. Nah, misalkan ke halaman 6 materi 1. Nah, ini. Nah, ini beda nih. Kalau ini coba. Nah, ini pakai hyperlink. Kalau yang nggak pakai hyperlink kayak gimana? Ke sini lagi. Coba kita hyperlinkkan ya. Ini kan kedua dimensi ya, barusan ngeklik ini ya. Yang apa? Yang 3 dimensi. Kita linkkan lagi yang seni rupa 3 dimensinya. Klik kiri dulu sampai muncul seperti ini. Klik kanan. Lalu setelah itu tautan. Pilih materi 2. Ya. Oke. Nah, sudah jadi nih. Set. Nah, ke materi 3 dimensi. Coba kita buat dulu ya hyperlinknya. Yang menu, kalau yang menu cukup sekali aja. Nanti tinggal di copy ya. Misalkan di tujuan pembelajaran. Klik kiri, klik kanan, sorry, klik kiri, lalu klik kanan, tautan. Setelah itu, kemana ini menu ya? Nah, ini bisa selesai. Nah, ini bisa di copy Bapak Ibu. Klik dulu, Ctrl C, lalu di paste ya. Copy paste misalkan ya. Nah, ini hapus aja nih, sama yang ada underline-nya. Ini juga sama, hapus, sama yang ada underline-nya ya. Ini juga sama, hapus, sama yang ada underline-nya. Sehingga nanti Bapak Ibu, bila ada di posisi slide ke-6, tapi ingin ternyata pilih tujuan pembelajaran, bisa langsung pilih ini ya. Coba misalkan ini nih. Oh, dari materi, pengen ke tujuan pembelajaran lagi. Nah, misalkan ini. Atau enggak ke peta konsep. Nah, bisa kayak gini. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Apa tuh paling rata-rata idealnya kayak gitu ya. Jadi di yang pertama itu kalau cover bentuknya seperti ini, hanya start saja untuk ke beranda ya, ke home, menunya home. Lalu di menu itu ada tujuan pembelajaran, ada peta konsep, ada kuis, ada refleksi misalkan ya, seperti itu. Lalu yang ketiga itu di bagian peta konsep pun juga eh, materinya tentang apa, subbabnya itu apa aja. Misalkan ada berapa subbab yang Bapak Ibu pelajari. Kalau satu ya nggak apa-apa, cuma satu aja. Kalau dua berarti dibuat seperti ini. Kalau tiga ya tambahkan lagi misalkan ya. Kalau misalkan tiganya apa ya? Teknik misalkan ya. Teknik seni rupa misalkan. Teknik 2 dimensi misalkan. Atau enggak teknik 3 dimensi misalkan seperti itu ya. Tambahkan lagi aja. Tapi saya hanya 2 saja supaya tidak bingung. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak Bapak Ibu? Hyperlink ini. Mangga, barangkali ada yang kurang jelas. Jadi, Nih, mengenai hyperlink, apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan? sok mangga. Pak Ridwan. Dipersilahkan. Mm-mm. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang tadi ketinggalan ataupun masih ada yang belum paham mengenai fiturnya. Mm-mm. Sok barangkali ada yang ini nggak, yang mau ditanyakan nggak? Oh, nah ini peta konsep nih, kita hyperlinkkan lagi misalkan. Tadinya di mana? Nah, jadi tadi apa saja ini udah ke materi kedua ya, berarti ya. Yang pertama itu menambahkan slide dan memberikan nama slide-nya ya. Slide-nya dikasih nama. Yang kedua memberikan hyperlink ya, menghubungkan link peta konsep. Fungsinya kita memberi nama supaya nanti ada judul slide-nya. Kalau tidak ada nih seperti ini nanti nih. Nah, ketika kita akan ngasih link nih misalkan nih ya. Yang halaman berapa? Halaman 11 itu kan tanpa judul ya. Nah, nanti kalau apalagi banyak jadi bingung. Tuh, tanpa judul ya. Nah, kayak gitu.
Nah, fungsinya memberikan nama judul itu seperti itu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas belum? Kalau yang lainnya ini gampang Bapak Ibu. Memang kalau misalnya yang paling dasar itu memberikan nama slide, nambahin slide sama hyperlink ini memang apa agak-agak ini ya. Tapi gampang kalau misalkan Bapak Ibu sudah paham. Wah, cuma ini apa? Klik aja tulisannya pakai klik kiri, lalu udah itu klik kanan, ya kasih tautan. Nah, lalu di scroll cari mau ke halaman berapa. Oh, ini tulisannya menu, ya berarti ke menu kayak gitu ya. Nah, gitu. Ayo, Ya. itu ya. Baik, terima kasih konfirmasinya Ibu Rini. Bagi Mm-mm. Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan boleh disampaikan secara langsung ataupun melalui kolom chat aja juga tidak apa-apa. Ya, oke. Dipersilakan. Nah, sekarang misalkan begini, eh, materi selanjutnya ya, kita coba sematkan video dari YouTube ya. Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Misalkan begini ya, materi nyematkan video video itu kan ada di materi ya, berarti di materi satu atau enggak materi dua ya. Nah, misalkan taruhlah di materi ini, di materi satu dulu ya. Materinya tentang seni rupa dua dimensi. Oke. Caranya bagaimana menyematkan YouTube agar nanti bisa muncul bisa di play di slide ini. Langkah yang pertama, nah, Bapak Ibu tolong arahkan kursornya ke kiri sampai muncul nanti tanda scroll seperti ini. Ya. Nah, sampai seperti ini aja. Nah, diulang. Bapak Ibu arahkan dulu kursornya seperti ini sampai nanti ada tanda scroll. Lalu pilih aplikasi. Setelah itu cari embed YouTube atau enggak YouTube embed ya. Nah, ini udah ada nih. YouTube embed. Pilih yang YouTube embed. Nah, mohon tunggu ya. YouTube embed. Nah, cari misalkan seni rupa dua dimensi. Nah, tinggal pilih-pilih nih Bapak Ibu. Nah, lalu misalkan tinggal sematkan ke sini. Klik, saya mau pilih yang ini. Nah, nanti ada di sini. Lalu disesuaikan dulu Bapak Ibu ukurannya. Nah, misalkan beginilah ya. Ini. Di halaman berikutnya ya, satu lagi contoh nih Bapak Ibu nih. Ini dari awal nih. Taruhlah kita dari atas lagi nih, dari template. Caranya gimana? Diulang ya. Nah, sekarang di materi yang kedua. Caranya, kursornya arahkan dulu ke kiri, lalu ke bawah kan, di scroll Bapak Ibu, pilih aplikasi, lalu pilih apa? Klik dulu nih, misalkan posisinya kan awal seperti ini nih. Lalu pilih YouTube Embed. Nah, materinya ini tentang apa? Misalkan seni rupa tiga dimensi. Nah, misalkan ini. Oh, mendingan yang ini. Ah, gak pengen yang ini ah, gak jadi. Hapus dulu. Misalkan pengen yang ini aja. Kayaknya bagus nih animasi. Klik aja yang ini. Oh, nah kayak gini ya Bapak Ibu ya. Lalu disesuaikan ukurannya. Nah, hasilnya seperti apa sih Bapak Ibu? Untuk memutar ini sama Bapak Ibu ya, harus ditampilkan dengan layar penuh. Klik yang paling kanan bawah ya setelah ini apa? Earphone ya. Ini. Nah, nanti bisa di-play di sini Bapak Ibu. Eh, Hai, apa kabar semuanya? Di sini saya akan menjelaskan tentang seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi. Tonton terus videonya ya sampai akhir. Satu volume. Berbeda dengan seni rupa dua dimensi.
Seni rupa tiga dimensi mampu diminati dari berbagai arah. Nah, kayak gitu ya. Yang ini pun juga sama, Bapak Ibu. Ditampilkan dulu layar penuh, lalu setelah itu di play. Mari belajar seni budaya. Nah, kalau pengen di apa? Ditampilkan layar penuh, tinggal klik ini. Kalau misalkan mengembalikannya, tinggal klik ini lagi ya. Atau enggak escape kalau misalkan tidak berfungsi, klik escape aja ESC yang paling kiri atas yang ada di apa keyboard Bapak Ibu. Nah, kayak gitu. Oke, Bapak Ibu, cara ngembed YouTube ada pertanyaan nggak? Mangga. Pak Ridwan ada pertanyaan nggak? Coba untuk mengembed YouTube-nya. Ya, baik untuk materi ketiga tadi untuk menambahkan link YouTube pada layar sudah disampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Tadi kan sudah ada tiga muatan materi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Nova. Yang pertama terkait memberikan nama pada page atau halaman. Yang kedua, hyperlink untuk menautkan dari halaman yang satu kepada halaman yang lain. Dan terakhir Betul. tadi menambahkan tautan video YouTube pada layar. Untuk Hmm, tiga materi tadi, mangga dari Bapak Ibu bagi yang belum ya. jelas ataupun masih bingung, boleh langsung aja mengaktifkan fitur apa mikrofonnya ataupun di melalui kolom chat. Ya, silakan Bapak Ibu Ini ada ditanyakan. pertanyaan dari Pak Didi Haryadi. Gimana? Ada pertanyaan Silakan. dari Pak Didi. Nanti size MB-nya pengaruhkah jika banyak videonya, Bapak? Kalau saya MBA enggak kan ini ditampilkan secara ini ya, online kayak gitu ya. Ditampilkan secara online. Kalau misalkan ini di apa? Di download kayak gitu ya itu pasti akan berpengaruh. Tapi cuma kalau misalkan nanti videonya jadi gambar kalau misalkan itu ya. Makanya kalau misalkan apa? Untuk biar kita lebih interaktif seperti ini, lebih baik di posisinya ini harus dalam posisi online seperti ini. Gitu itu Pak Ridwan. Seperti itu, Pak Didit. Jadi tidak Mm-mm. akan berpengaruh pada penyimpanan, tapi Mm-mm. yang paling berpengaruh kepada sinyalnya, Pak. Kalau Iya, misalkan betul. sinyalnya kurang, berarti nanti Mm. ada loading Mm. Karena ini nanti ataupun berbasis link agak terganggu terakhirnya ya. untuk pemutarannya. Mm-mm. Ya, seperti itu. Tinggal dua lagi nih, tinggal dua lagi materinya, nambahin kuis sama apa cara membagikan link aja. Kalau apa membagikan link agar tidak bisa di-copy kayak gitu kepada peserta didik. Gimana Bapak Ibu? Mau dilanjut ke kuis? Baik, sambil kita lanjut, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh disampaikan aja melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti saya akan sampaikan setelah pematerian. Baik, bisa dilanjut Pak Nafa untuk materi keempat. Oke, baik ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ini kita ke materi keempat. Luar biasa sekali ini, sangat cepat kalau menurut saya ya. Bapak Ibu ininya. Dan tidak diulang-ulang. Baik Bapak Ibu ya, kalau link halaman kuis tadi halaman berapa? Oh, ada di halaman 8 Bapak Ibu ya. Oke. Kita klik halaman kuis Bapak Ibu ya. Oke. Cara menambahkan halaman kuis itu gimana? Cara menambahkan kuis itu gimana? Yang kuis interaktif. Caranya, Bapak Ibu, setelah ada di halaman kuis seperti ini, Bapak Ibu masuk ke klik elemen, lalu setelah itu ini ketik, hapus dulu yang tadi ya, ketik form. Nah, lalu dicari, boleh nih, udah ada nih form kuis. Coba kita cari form aja dulu. Cari form. Nah, lalu lihat semua, ya. Lalu pilih yang pendidikan. Agak panjang ya. Nah, lalu nanti klik yang ini nih. Boleh yang ini, boleh yang ini. Diulang ya. Banyak banget masalahnya. Diulang. Satu, Bapak Ibu, begini nih. Nah, misalkan posisinya seperti ini ya. Kuis. Masuk ke elemen, ketik tulisan kuis, lalu nanti cari, ya Bapak Ibu. Lalu lihat semua.
Lalu pilih yang pendidikan. Setelah itu silahkan pilih ini. Mau yang ini, yang ini. Ini aja ya, coba. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara ngeditnya? Kita klik dulu, double klik ya. Nah, sampai ada tulisan seperti ini. Nah, sampai ada tulisan seperti ini. Misalkan ubah jenis pertanyaan, lalu ubah jenis pertanyaan, misalkan menjadi pilihan ganda. Nah, pilihan ganda. Oke. Setelah itu, misalkan eh, Canva Premium Guru, misalkan Premium Guru, Canva apa itu, akun apa itu, misalkan. Misalkan satu, yang A-nya dijawab, misalkan belajar ide. Sorry. Belajar ID. Atau lalu misalkan akun pribadi. Pribadi. Lalu misalkan, maaf, sebentar ini kenapa nih? Sorry, belum beres. Klik aja 2 kali ya. Lalu setelah itu kita eh, klik yang ini, klik lainnya. Nah misalkan akun pribadi, lalu misalkan akun gratis. Kalau misalkan opsinya mau 4, tambahkan lagi aja. Misalkan D, akun orang lain. Nah, setelah itu Bapak Ibu, posisinya kan seperti ini udah ada 4 ya. Pilih jawaban yang benarnya di mana? Dicentang dulu yang ini. Pilih tandai sebagai benar. Nah, maka nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Coba saya akan kirim ulang ya ke Bapak Ibu ya. Ini kuis sudah ya Bapak Ibu ya. Tambahkan lagi ya. Coba nih, kita buat duplikat slide aja. Kita tambahkan slide lagi nih. Biar Bapak Ibu lebih paham lagi. Misalkan kuis 2 nih di sini. Kita drag dulu. Di halaman ini saya tambahkan ya. Kuis 2. Diulang ya. Nah, gimana caranya? Tadi ke elemen. Ya. Oh, ininya belum di ini dulu. Nah, misalkan posisinya dari awal. Yang pertama ke elemen. Pilih kuis. Atau enggak form. Tapi bagusnya form ya. Karena takutnya nanti jadi angket kayak gitu. Kalau misalkan ini. Nah, lalu lihat semua. Setelah itu ke pendidikan. Tadi yang mana yang ungu ya? Nah, sekarang yang biru. Nah, nanti tersematkan nih ke sini. Coba, bentar. Ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu setelah itu, setelah tampilan ini muncul ke sini, tersematkan ke sini, kita klik 2 kali, double klik, tak tak. Nah, lalu misalkan setelah itu diubah pertanyaannya, diubah sama ya, Bapak Ibu, seperti ini. Apakah mau angket? Apakah jawaban singkat? Kalau jawaban singkat ya kayak gini. Nah, pertanyaannya apa? Berarti nanti tinggal ketik anaknya. Kalau jawaban panjang, ya berarti jawabannya paragraf misalkan. Kalau tadi pilihan ganda ya, yang umum aja. Nah, pilihan ganda. Nah, ini baru ada 2 opsi misalkan. Opsi baru 1 misalkan lah pertanyaannya. Lalu opsi baru 2. Pengen ada pilihan lagi, tambah. Opsi baru 3 misalkan. Tambah lagi opsi baru 4. Nah, lalu bagaimana cara memilih apa menandai jawaban yang benarnya? Klik aja bagian yang ini. Jawaban benarnya di sini. Nah, ini. Nah, nanti saya akan kirim ya. Setelah ini kirim link nih. Pasti kuisnya nanti apa
akan posisinya seperti ini, ya. Nah, tanpa jawaban ya. Nah, tapi kalau tadi jawaban yang ini apa yang warna ungu? Jawabannya A ya. Coba kita lihat ya. Jawabannya A ya. Coba kalau misalkan kita pilih yang salah aja, akun pribadi, lalu klik submit. Tuh, salah karena kita udah menandainya apa? Bagian yang A. Coba sekarang yang quiz 2. Tadi jawabannya apa ya? Opsi 3 ya. Kalau benar, nah maka seperti ini. Nah, kalau ketika milih salah, jawabannya salah, nanti ada jawaban yang benarnya. Tapi ketika kita memilih benar, jawaban yang benar, maka nanti ada jawaban yang hanya benar saja kayak gitu. Oke, Bapak Ibu ya, ini sudah ya. Lalu bagaimana cara memberikan tautan yang apa dibagikan kepada murid kita agar tidak di-copy atau nggak diedit kayak gitu. Nah, caranya begini Bapak Ibu. Ini sudah ya, anggap taruhlah sudah. Nanti kalau misalnya mau bertanya, Pak dari kuisnya belum itu, nggak apa-apa sekalian nanti yang disalin link ya. Nah, caranya Bapak Ibu seperti ini. Untuk membagikan link, Bapak Ibu, satu caranya dan memberikan nama link kita. Nah, satu caranya gini. Klik yang paling kanan atas, ini bagikan, bagikan. Lalu setelah itu pilih titik 3 ini, lalu pilih tautan untuk karena dimulainya dari sini. Klik bagikan, lalu setelah itu stop. Oke, diulang. Klik bagikan, lalu setelah itu lihat semua, lalu nanti klik tautan untuk umum. Nah, diklik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, lalu setelah ini kan sambil di preview, buat tautan tampilan publik. Klik tampilan publiknya. Nah, kita akan kasih nama. Setelah itu Bapak Ibu kasih nama. Kan paling kita apa misalkan? Seni rupa misalkan. Tapi tulisannya harus huruf kecil semua. Dan nyambung. Mau seni rupa gini. Kalau mau dipisah, berarti minimal harus seperti ini. Seni, strip, rupa. Coba kalau misalkan tulisannya gede, nanti pasti ada ini nih. Masih bisa nggak? Nah, kenapa tautan ini merah? Karena ada tulisan besar. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi tulisannya harus huruf kecil semua. Nah, oh ini juga, ini tuh ternyata salah. Tadi bisa ya perasaan? Atau enggak, bisa jadi ini tuh ada yang make, misalkan 2 dan 3 dimensi. Nah, berarti ini aman Bapak Ibu nih. Ketika tidak ada tulisan merah di bawahnya seperti tadi, nih seperti ini Bapak Ibu ya. Mohon maaf nih. Ini berarti ada yang udah make Bapak Ibu. Ada yang sudah menggunakan. Ya, tapi kalau misalkan seperti ini, oh berarti ini aman, beda. Bapak Ibu yang punya satu-satunya. Setelah ini, kan ini membuat ya, unfailing, maka nanti kita simpan dan salin. Simpan, lalu setelah itu disalin. Lalu dibagikanlah ke grup. Ya, nah, salah. Bagikan ke grup. Nah, silakan Bapak Ibu. Ini sudah dibagikan dan sudah diberikan namanya pula ya. Nah, seperti itu.
Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Terakhir salin link itu. Udah dibuka belum sama Bapak Ibu? Beda ya sama apa? Eh, Pengiriman pertama link yang satu bisa disalin, yang satu lagi bisa nggak bisa disalin. Bahkan bisa dibuat itu nama linknya ya. Nah, coba kita buka ya, yang tadi kita salin ya. Coba di sini. Nah, hasilnya seperti ini nanti Bapak Ibu. Nah, kayak gini nih. Tuh. Ya, kata konsep seni rupa tiga dimensi misalkan. Tuh. Oh, karena kalau di saya ini sudah sempat dijawab. Kalau di akun Bapak Ibu pasti masih polos. Ya. Misalkan kayak gitu. Balik lagi ke menu Bapak Ibu tuh kayak gitu ya. Oke. Ya, untuk linknya sudah dikirim di grup dan di Ya, kolom dikirim di chat grup di ya, grup sok. Bapak Ah, Ibu mangga template eh, template itunya yang juga ingin sudah ya. Ada yang sok mangga ya, ya. Berarti ini di pas Bapak banget Ibu ya. yang ingin bertanya mangga. Ya, mangga sok silakan. Barangkali ada yang ingin bertanya. Ini dari sepertinya belum disesuaikan namanya dari Ibu WCP 4626. Tampilan ini hanya untuk satu pertanyaan kuis ya Pak, atau Iya bagaimana? sih Kak. Iya, tapi di satu akunnya gitu, Bu. Tapi di satu akun, misalkan kalau misalkan pindah lagi, ibu punya akunnya banyak, misalkan tuh, ya berarti nanti apa akan kembali ke awal. Dia harus di akun yang berbeda kayak gitu ya. Kalau bisa di apa disematkannya di akun yang berbeda. Kalau ke anak-anak ya punya kesempatan ya cuma sekali kayak gitu ya. Kali. Ya, Silakan barangkali seperti Mangga itu ada yang ingin Ibu. ditanyakan kembali. Punten Pak, izin bertanya. Ya, silakan dengan Mangga ibu Ibu. siapa? Mangga. Iya, punten, saya belum sempat edit namanya. Saya Mangga, Mangga. Selfie dari SDN Pagelaran 1, Pak. Oh, Oh ya, Mangga. Iya, izin bertanya kan ini kuisnya ini untuk satu tampilan tampilan pertanyaan, satu pertanyaan gitu. Maksudnya Mm-mm. jadi si kuis ini kalau kita punya 10 soal berarti kita bikin 10 slide ya Pak ya? Iya, 10 slide Nah, aja. Ah, oh iya. Kalau kita bikin menu awal kuis gitu, terus baru masuk ke kuisnya berarti kita harus nyiapin satu slide yang kosong ya, cuman untuk klik kuis aja, baru ke ya, pertanyaan-pertanyaan. ya. Jadi Berarti kalau ya. misalkan kuis ini tuh bagian halaman pertama kuisnya aja. Berarti nanti setelah itu ini. Tapi coba aja Bu, bisa nggak ini digeser nanti di sini ada form kuisnya lagi bisa nggak ya dibuat seperti itu? Saya belum nyoba kayak gitu ya. Oh, oh biar jadi ada beberapa Ah, pertanyaan yang masuk iya. ke situ gitu ya Pak ya? Oh Gitu. iya, iya Cuma iya. itu aja yang paling dikhawatirkan itu karena anak pakai HP kayak gitu ya tampilannya takut kecil. Jadi lebih baik sih kalau iya. recommended ya satu slide satu kuis gitu Bu. Oh iya, Iya, terima kasih betul Bu. Pak. Ya, sama-sama Mangga. Ya, sebenarnya bisa dalam satu page itu semuatnya gitu ya Pak ya, beberapa Iya. kuis. Ah, ah. Tapi ya khawatirnya tadi, jadi bisa Tapi tetap harus dibuat diatur per dulu page ya Bapak satu Ibu ya. kuis aja. Sebelum dibagikan dicek dulu, di double klik dulu ya pertanyaannya sama jawabannya. Terutama jangan sampai pertanyaan ada, jawabannya ada, tapi belum ada pilihan yang benar. Kalau misalkan pilihan ganda gitu ya. Iya, terima kasih Ibu Selvi atas pertanyaannya. Buat mangga dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Hebat ini sangat cepat kalau menurut saya ya. iya. Luar biasa ini Ibu Sinta pun dalam perjalanan masih ikut Boleh deh Bapak Ibu ya aktif. coba kasih waktu berapa menit nih Pak Ridwan baiknya nih? 7 menit atau 10 menit nih. Bapak Ibu harus coba mulai apa boleh dengan judul lain kayak gitu ya, dengan hyperlinknya silahkan. Sok kalau mau menampilkan saya berarti di slide share aja ya Pak Ridwan ya. Mangga Bapak Ibu silakan boleh Ya, melihat contoh yang saya, boleh beda tapi ada yang hasil Bapak Ibu murni kayak gitu ya maksudnya tuh boleh pakai template saya tapi Bapak Ibu menggubah-gubahnya boleh sedikit lah kayak gitu. Yang penting intinya Bapak Ibu eh, paham ya, nggak apa-apa mungkin saat ini Bapak Ibu memplagiasi yang saya buat dari template kayak gitu. Tapi intinya nanti itu dikembangkan kayak gitu ya. Kalau itu kan masih polos ya Bapak Ibu, apakah dengan desainnya kayak gitu ya, pakai backgroundnya dulu gitu di slide-nya itu.
Lalu nanti tulisannya juga lain-lain, ada disusun oleh siapa gitu, mata pelajarannya apa. Mangga ini Bu Dina ya dari ini Pak Ridwan coba mangga di ini. Dari Bu Dina, untuk kuis isian singkat untuk menyimpan jawaban, apakah caranya sama, Pak? Ya kurang lebihnya seperti itu coba kita praktekkan dulu ya. Ya, tadi kan ada beberapa ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah tidak asing dengan Google Form ya, ini jadi tidak jauh berbeda. Jadi pilihannya ada beberapa, ada pilihan singkat, pilihan ganda, dan lain sebagainya. Tapi untuk caranya sama persis. Nah, coba Ya, kita ini kita coba sama-sama aja. membuktikan. Kita coba aja formnya. Nah, kalau misalkan eh, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalkan mau ngedit ngedit gitu, tapi linknya udah dibagiin, nggak apa-apa. Apa linknya nanti tampilan kanvanya pun juga akan berubah. Ini kan saya nambah satu nih. Tapi Bapak Ibu ngeklik yang link yang tadi saya bagikan, ini pun juga akan ikut berubah sesuai dengan penggunanya merubah tampilan kanvanya tersebut. Coba kita coba aja dulu ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba. Oh ya, ininya dulu dirubah. Ubah dulu jenis pertanyaan, lalu jawaban singkat. Nah, lalu setelah itu ini ya, pertanyaan wajib. Nah, coba nanti dijawab ya. Coba ada responnya nggak? Yang tadi pun juga ada responnya nggak? Coba nih yang ini nih, kita lihat ya. Cara lihat respon, klik ini, lihat respon nih di sini. Oh tuh, Bu Rini, Bu Diana. Ini cara lihat responnya Bapak Ibu ya. Cara lihat responnya, yang pertama posisinya klik dulu, double klik, lalu lihat respon. Nah, yang ini pun juga sama ya. Lihat, lihat respon. Oh, sama ya. Ada 4 orang termasuk saya. Coba Pak Ridwan dijawab Pak Ridwan. Bisa nggak? Di halaman yang ini Pak Ridwan. Belum ada respon. Mulailah mengumpulkan respon dan bagikan desain. Sudah tadi ya. Belum ada jawaban. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Atau cukup Bapak Ibu? Tinggal Bapak Ibu nanti ini ya, membuat tugas paling ya. Untuk dilombakan kan ini Itu, ada Pak, 10 nih, 10 sudah terbaik di, ya Pak Ridwan ya. iya, Pak. Sudah disubmit, Pak. Bisa dicek Coba. respon dari. Ya, tuh, sip. Sila Pancasila kedua ya. Oke. Nah, Ya, jadi seperti itu apa? Bu Dina.
Nggak pakai Ya keyword untuk ya, nggak ada keyword, nggak ada ini gitu ya. Tapi cukup dengan apa, ya, Bapak Ibu ini aja. Makanya apa yang kalau jawaban singkat itu satu kata yang pasti kayak itu. Sila dua misalkan. Pancasila kedua, nah itu kayak gitu. Kalau misalkan yang apa, yang pendek. Kalau jawabannya panjang berarti ya pertanyaannya juga harus luas, harus seperti kayak mengcoaching kayak gitu ya. Pertanyaannya lebih ya, kayak pemantik tuh kayak gitu tuh. Kayak pertanyaan pemantik. Apa fungsi rupa dalam kehidupan sehari-hari? Lalu misalkan bagaimana pengaruh seni rupa terhadap kebudayaan masyarakat setempatnya. Nah, itu kan sangat luas, mendalam juga, menggali berpikir kritis kayak gitu ya. Yang utama itu Bapak Ibu selain kita memberikan pertanyaan apa LK juga di LK pun juga sama. Apa tuh biar lebih mendalam dan bisa merefleksikannya juga tergantung bagaimana Bapak Ibu memfasilitasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali kedalaman berpikir peserta didik ya. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali mungkin atau cukup? Tinggal ya, ini jadi saja bisa paling Pak Ridwan ya. ya, Presensinya dulu ya jadi berarti Pak Ridwan ya. Kalau iya Pak. misalkan link, link apa? Iya baik. Mm-mm. Untuk pertanyaan, barangkali dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan, mangga. Tadi untuk Bu Dina ya, jadi untuk jawabannya bisa disesuaikan saja, mau pilihan ganda, siang singkat dan sebagainya. Mungkin saya tunggu sampai 14.39. Oh iya belum ada yang presentasi ya. Harus ada yang dicoba dulu biar kita terukur ini. Bangga Bapak Ibu, ada yang mau presentasi nggak? Saya stop share ya. Pengen lihat ah Bapak Ibu, gak apa-apa yang kayak gini juga sama kayak saya. Yang penting Bapak Ibu buat, ayo. Sok siapa yang pengen, ayo. Biar kelihatan sama Bapak Ibu guru sekabupaten Bogor. Ada Ibu Kepala Sekolah juga ya di sini ya. Tadi lihat saya Ibu Ami tuh, Ibu Kepala Sekolah. Ya. Mangga dari Bapak Ibu, bagi yang ingin, bagi yang berkenan untuk share screen dari hasil praktek tadi, boleh konfirmasi. Atau barangkali dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang dibingungkan, boleh juga disampaikan melalui on mic ataupun kolom chat. Ya, ini dari Bu Yunisa masih proses mengerjakan. Ayo, gak apa-apa. Kita belum bisa tutup ini Pak Ridwan. Saya pengen lihat dulu lah 2 orang atau enggak 3 orang ya Pak Ridwan ya. Sangat bahagia kalau saya apa bisa melihat hasil karya Bapak Ibu. Gak apa-apa, Baik, ya versi yang kerangka-kerangkanya dulu. Ini kan masih versi kerangka ya. Kalau pengembangannya, aduh pasti nanti akan lebih seru lagi. Kita kasih waktu sampai kapan nih Pak Ridwan nih? Lalu dengan pengumumannya sampai hari apa? untuk ini untuk menunggu konfirmasi sampai 14.03 barangkali apa ya. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk share screen, boleh konfirmasi. Kita tunggu sampai 14:03. 15 lewat 3 kali ya, Pak. 15 Hmm, lewat 3 ya Bu. 14, Ibu. Kalau Hati-hati Bu, ada. lagi nyetir Bu. Iya, Bu. Maaf ya, Pak, Oh, sambil di jalan. Iya gak apa-apa Bu, hati-hati di jalan ya Bu ya. Gak apa-apa, nanti bisa lihat recordnya dan saya minta ini ya, contoh yang dari Ibu. Mudah-mudahan juara ya Ibu ya. Sampai jam berapa Pak tadi? 14 lewat 3 kata, 15 lewat 3. 15 lewat 3 ya Pak? Ya, sok ya. Saya pun juga sambil apa menunggu Bapak Ibu. ini ada beberapa. Saya zoom di HP, ngerjainnya di laptop. Baik, Bu Selfie. Untuk Bu Rini, Bapak boleh boleh ke izin live dulu. Nanti di-share untuk presensinya. Ya, siap. Gampang kalau presensi. Nah, Ya, Bu Rini. harus isi presensi ya Bapak Ibu karena untuk sertifikat itu kalau nanti Bapak Ibu gak ada apa, gak ini presensi nanti gak kecetak sertifikatnya ya Pak Ridwan ya. Iya, Insya Allah semuanya dapat ya apa sertifikatnya yang sudah pelatihan hari ini.
Kita break sampai 14.50 dulu Bapak Ibu ya. Sambil menunggu dari Bapak Ibu, mangga yang eh, ingin membagikan hasil praktiknya tadi. HP saya lowbat sementara saya masih di perjalanan tidak bawa casan. Bagaimana dengan... Gak apa-apa, tenang aja. Nanti lihat Mangga. rekamannya ya. Yang penting buat tugasnya. Iya, bagi Bapak Ibu yang lain yang berkenan bisa sangat diperbolehkan. Silakan konfirmasi. Kami tunggu sampai 14.50. Udah sabar nih Pak Ridwan, saya pengen lihat yang presentasi nih Bapak Ibu. Sampai 14.50-an ya. Bapak Ibu kalau belum beres tapi mau mencontohkan nggak apa-apa ya. Karena kan pasti Bapak Ibu pun juga butuh proses waktu. Tapi saya hanya ingin semua yang tadi disampaikan itu capaiannya dapat semuanya. Cara menyematkan video, cara menyematkan kuis, cara membuat hyperlinknya ya Bapak Ibu ya. Lalu setelah itu eh, memberikan nama covernya kayak gitu ya. Kalau memberikan nama cover nggak mungkin terlihat oleh kami kayak gitu ya, atau enggak orang lain kayak gitu, oleh akun lain. Tapi kalau misalkan hyperlink itu hyperlink, embed YouTube, kuis, sama mengirimkan link itu manfaatnya akan dirasakan itu oleh yang diberikan linknya oleh Bapak Ibu. Saya mau coba presentasi, sudah benar atau belum? Iya, ayo mangga, jangan takut salah. Ayo, Mangga siap. Ibu Nah, sok siapa? Pak Ridwan, Bu sok mohon dikasih Yunisa, kesempatannya Pak Ridwan. Ada Bu yang mau Yunisa Ambar, presentasi? Alhamdulillah. Bu Yu, mangga diperbolehkan ya Bu untuk Yunisa share Anbarwati. screen. Bangga Bu. Bu Yunisa, ya terima kasih banyak Ibu Emi juga. Ya mangga Bu Yunisa. Ya mangga Bu, sok silahkan. Sambil menunggu Bu Yunisa, mangga kepada Bapak Ibu yang lain, kami sangat menunggu partisipasi aktif dari Bapak Ibu bagi yang berkenan untuk menampilkan hasil praktiknya, walaupun belum selesai, nggak apa-apa karena kan kita juga belajar Siap. bareng-bareng. Dari slide Ya, awal ya Bu ya, dari cover ya. Coba pengen lihat dari cover. Ah ini udah ada di hyperlink tuh, kelihatan. Coba. Oke, sok Bu, mangga. Oh udah pakai animasi Pak Ridwan. Coba. Keren lagi Bu. Wah keren. Wih keren Ibu nih. Wah mantap mantap. Wah ini keren nih. Iya asik ya. Coba klik Bu. Wah hebat pakai true and false ya. Oke bagus banget. Wah keren luar biasa. Wah luar biasa sekali. luar biasa. Mantap Pak Terima kasih Ridwan. banyak Bu Beres ini. Yunisa. Tinggal di desainnya aja nih nanti nih. Nuhun Bu Yunisa. Luar biasa Bu Terima Yunisa kasih ya. banyak Bu Yunisa. Mm, keren keren keren. Ya, Jadi Bapak, bagusan Bu. terima kasih Mm, sama-sama. mm. Bagusan Bu Yunisa Pak Ridwan dibanding saya ya ternyata ini. Lebih relatif. Jadi memang kalau basicnya kita sudah tahu nanti pengembangannya mah dikembalikan kepada Bapak Ibu ya. Intinya mah itu. Ternyata kan Bu Yunisa idenya bagus tadi ya. Mangga yang lain lagi ya, boleh satu atau nggak dua orang lagi ya yang presentasi ayo Bu Yunisa luar biasa. Tinggal nanti yang tugas betulannya ya yang dilombakannya ya Pak Ridwan ya. Iya Pak. Maka dari Bapak Ibu, satu atau dua orang lagi bagi yang berkenan untuk menampilkan. Ya, di sini yang on cam ada
Ibu Sinta yang di perjalanan, ada Bu Dina Novia, Pak Didi Taryadi. Bangga Bapak Ibu yang lain. Kami tunggu sampai 14.50 ya Bapak Ibu. Sok, nggak apa-apa lah, jangan diburu-buru Pak Ridwan. Biar Bapak Ibunya ini dulu aja. Pengen barangkali izin coba dimodif-modif kayak gitu ya. Tadi bagus Bu Yunisa itu. Maaf, izin live, baterainya habis. Iya, tidak apa-apa Ibu. Enggak Ya, Ibu Putri. tidak apa-apa. Nanti dilihat aja apa rekamannya ya. Makasih banyak Ibu udah hadir ya. Bu siapa? Ibu Putri Yuniar. Bapak Ibu setelah ini apa silakan mengimbaskan ya kepada rekan-rekan sejawat Bapak Ibu di satuan pendidikannya masing-masing ya. Dan jangan leave dari grup ya Bapak Ibu ya, karena nanti bisa jadi ini akan berkelanjutan juga gitu ya. Bisa jadi ini akan berkelanjutan juga. Karena materi Canva itu untuk membuat media bahan ajar itu sangat banyak sekali. Tidak hanya dengan Canva slide ya. Mungkin apa nanti ada Canva kode kayak gitu. Bisa juga nanti membuat infografis ya dan sebagainya. Sok mangga Bapak Ibu ya, seadanya dulu juga nggak apa-apa. Minimal mah ada satu lagi ya Pak Ridwan ya kayaknya ya. Ya, mangga Bapak Ibu. Kita Tapi tunggu. luar biasa saya insya Allah yakin ini Bapak Ibu apa sangat pasti bisa ya itu ya. Sangat pasti sudah bisa ya intinya itu aja. Cuma memang butuh waktu gitu. Jadi kita nggak apa-apa sabar nunggu. Kita aja yang nggak sabar nih. Bapak-bapaknya mungkin ada nggak bapak-bapaknya? Ibu-ibu udah ya, bapak-bapaknya ada nggak? Barangkali ada nih bapak-bapaknya nih. Tapi tadi kalau pertanyaan mah ada dari bapak dan ibu. Atau ibu-ibu lagi juga boleh. Silakan. Baik, izin memastikan kembali kepada Bapak Ibu, apakah ada yang berkenan untuk menampilkan hasil praktek tadi? Ya, sepertinya dicukupkan, Pak. Dicukupkan ini teh. Aduh, cuma satu. Bapak Ibu Bang, gimana? Ada yang lain
Gak apa-apa, apa ngeling-ngelingin yang saya juga, tapi boleh divariasiin. Oh, banyak yang lowbat ya, iya ya. Udah pakai HP. Ngerjainnya di laptop katanya ibu tuh ada. Hebat atuh. Bagaimana Pak Ridwan? Bapak Ibu bagaimana? Ada yang masih mau presentasi nggak atau sudah dicukupkan? Saya Pak, maaf tadi mic saya nggak Oh, on. Ya, silakan. Alhamdulillah nih. nggak Ada Bu apa-apa, Hasya Ibu Pak. Alhamdulillah nih. Hasya. Ayo, mangga. Siap. Mangga boleh langsung share screen aja, Bu Hasya. Ayo, Bu Hasya, mangga. Silakan. Makasih Bu Hasya. Boleh nggak apa-apa, nggak on mic juga. Langsung share screen aja. Ya, Sok di double klik dulu Bu. Tek tek. Double klik full untuk full screen modenya biar terlihat. Oke. Bagus nih. Coba Bu, lagi Bu. Klik startnya. Oke. Iya. Oke. Coba seni rupa dua dimensinya mangga. Sudah ada sih kelihatan hyperlinknya ya. Jawaban yang benar. Thank you. Oke, luar biasa Pak Ridwan. Sip. iya. Aduh, hebat, hebat. Terima Makasih kasih banyak banyak, Bu Bu Asya. Luar Hasya. biasa. Mic-nya agak ini ya, agak nyala ya Bu Asya ya. Tapi kelihatan sih tadi ya, di hyperlinkinnya. Pak Ridwan, punten saya izin menambahkan sedikit ya, Ya, Bapak Ibu, mangga, Pak. agar lebih estetis Bapak Ibu nih, saya kembali. Jadi Bapak Ibu, ini kan masih mentah ya kerangkanya Bapak Ibu ya. Nah nanti agar bisa lebih estetis Bapak Ibu tambahkan elemen, lalu nanti coba kasih ini apa s- silinder atau apa ya coba bentar ya. Kasih bentuk di belakangnya itu biar kayak star ini. Coba sebentar ya. Coba elips coba bentuk elips. Oh bukan gitu ya. Coba yang mana ya? Atau enggak bentuk coba. Klik bentuk ya. Ketik bentuk, cari di elemennya. Nah, lalu misalkan ini Bapak Ibu ya, klik ya. Nah, ini kan biru ya, biru. Lalu setelah itu, nah simpan ini kan sudah di belakang ya. Nah, di seperti ini kan biar lebih ini ya. Nah, dikasih kayak gini biar lebih estetis ya Bapak Ibu ya. Diulang ya, diulang nih. Bapak Ibu supaya ada backgroundnya di belakangnya kalau kayak gini banget kan kayaknya masih mentah banget. Tambahkan ini ya elemen. Lalu setelah itu ketik bentuk, Bapak Ibu ya, bentuk, cari misalkan di bentuk. Nah, nanti tambahkan ini. Nah, warnanya boleh ganti dulu misalkan. Iya, ini Kuning. Ibu Selvi Sofi pun di kolom chat sudah membagikan, Pak, yang Oh, sudah oke. beliau buat. Kalau nah ya, kalau misalkan posisinya nanti di depan nih Bapak Ibu ya, dilihat dulu tinggal ganti di lapisan. Nih misalkan maju nih. Loh kok ketika ditambahin kok posisinya di belakang ya tinggal ini aja. Klik kanan, klik dulu apa bentuknya, lalu klik kanan, lalu lapisannya aja, mundur selapis. Nah, maka nanti posisinya akan ada di belakang tulisan ya Bapak Ibu ya. Ini misalkan posisinya kayak gini nih ya, kayak maju selapis ya. Nah, misalkan kok jadi ngehalangin ini kayak gini ya. Ya udah tinggal di ini aja. Diklik dulu bentuknya ya, bentuknya diklik dulu kayak gini, lalu klik kanan, lalu setelah itu mundurkan selapis. Nah, kayak gitu. Bisa nih Bapak Ibu kayak gini. Ya, lalu setelah itu diukur ya. Nah, sama ini juga nih misalkan kalau misalkan mau nambahkan nih tinggal Bapak Ibu tambahkan CTRL-D ya, Ctrl D. Nah, kan kayak gini tuh. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya seperti ini ya berarti klik dulu, klik kanan ya. Lalu setelah itu mundur satu lapis. Lalu nah sekarang kayak gini. Lalu disesuaikan ukurannya ya.
Nah, gitu. Ini juga sama nih misalkan nih. Sorry. Oh, ini jadi ketulisan ya. Pastikan dulu yang dikliknya itu adalah bentuk Ctrl D. Nah, kan ini ngalangin klik dulu, pakai klik kiri, klik kanan, mundurkan satu, selapis. Nah, seperti itu. Ya. Oke, gimana Pak Ridwan? Ada yang mau presentasi, Pak Ridwan? Ini eh, Bu Selfie Pak mengirimkan hasilnya di grup Oh, di grup. gambar. Boleh, sama saya di ini ya. Oh, di kolom chat, mohon maaf. Oh, di kolom chat. Di kolom chat. Kolom chat ini. Iya, Mana ya? Kok nggak ada di saya? mengirimkan gambar. Oh, mengirimkan gambar. Oh, seperti ini Seperti apa ini yang apa? mana coba? Ah iya betul Bu, boleh ya, betul, betul sekali. Silakan dikreasikan. Bagus sekali Bu, luar biasa. Atau Bu, itu dulu dong Bu, Bu siapa ini? Bu selfie-nya? Presentasi dulu ah. Bu Sok 3 menitan. Selfie, apakah berkenan sambil share screen aja, Bu? Hmm. Ayo Bu selfie, silakan Bu. Betul sekali. Jawab dulu. Bangga Pak. Oke. Silakan Bu selfie. Mangga Bu Selfie untuk share screen langsung aja. Ditampilkan layar penuh dulu Bu. Sok. Ya boleh ke cover dulu, kliknya, klik covernya, halaman covernya. Ya. Oke. Wah keren Pak Ridwan. Wah luar biasa udah diisi langsung. Iya, Pak. Oh aduh tinggal didapat desain-desain. Oh iya iya. Oh, udah jadi nih, Pak ya? Iya, udah agak setengah jadi ini Pak Ridwan. Tinggal ditambahin ini aja backgroundnya. Pakai template aja nanti ya. Sok mangga Bapak Ibu. Sok buat template yang desainnya bagus, penataannya bagus ya. Nanti kita buat kriteria penilaiannya ya Pak Ridwan ya. Kita bagikan ini. Kan kita lombakan ini. Iya, Pak. Wah keren, keren. Sangat luar biasa ini keren. Pak, ada file materinya tidak salah ketinggalan. Oh ya. Iya Pak, saya ulangi untuk Bapak Ibu, nanti hasil record dari sepanjang Zoom ini kami akan share lewat grup ya Bapak Ibu, jadi jangan khawatir kalau tadi sepanjang pematerian ada yang tertinggal, nanti file recordnya kami kirim full ke grup seperti itu. Ya, luar biasa sekali Bu Selvi Sofi, terima kasih banyak sudah menampilkan hasilnya. Oh iya. Nuhun ya. Nuhun Pak Udi. Oh. Ya, mungkin boleh di stop share screen aja Bu Selvi. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami terima kasih banyak atas keaktifan Bapak Ibu, khususnya tadi yang sudah menampilkan ya hasil praktiknya dari Ibu Yunisa Ambarwati, Ibu Hasya Diviani, dan juga Ibu Selvi Sofi.
Ya, untuk pematerian tadi ada 5 muatan materi yang sudah disampaikan Pak Nova. Yang pertama memberikan nama pada slide, kemudian hyperlink, menambahkan tautan video YouTube, membuat kuis, dan terakhir membagikan link kepada peserta didik atau orang lain. Tadi 5 muatan tadi sudah disampaikan. Untuk jadi untuk file recordnya ditunggu aja ya Pak ya, jangan khawatir. Nanti kami akan share ke grup bagi yang ketinggalan. eh untuk pemateri dan sesi diskusi mungkin dicukupkan ya Pak Nova ya. Ya, mangga kalau sudah. Eh, kita Tutup dulu ya lanjutkan sama sesi saya Pak Ridwan. berikutnya. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya dan kesempatannya pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ini Bapak Ibu bisa mengembangkannya dan nanti bisa membuat pembelajarannya semakin menarik dan anak-anak terdorong dan termotivasi pada saat kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini bisa menjadi apa pengembangan Bapak Ibu dan mudah-mudahan di sesi selanjutnya pun kami bisa memberikan materi-materi yang disesuaikan dengan kebutuhan apa kebutuhan saat mengajar Bapak Ibu. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan pada Pak Ridwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nova Verdama Putra Rohmayano yang tadi sudah luar biasa sekali memberikan materi ataupun praktik langsung bersama kita semua. Selanjutnya adalah Ya, pengisian daftar hadir peserta. Mangga kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah ditampilkan. Sebentar, saya akan share juga ke link ke grup juga. foto bersama dulu juga Pak Ridwan. Ya Pak, jangan live dulu Bapak Ibu karena setelah pengisian daftar hadir ini kita akan dokumentasi bersama. Untuk link daftar hadirnya sudah saya kirimkan di grup juga. Belum ada di chat. Iya, sebentar Ibu. Ya, mangga Bapak Ibu sudah ada di kolom komentar, di layar, di grup WhatsApp pun sudah ada. Mangga Oh, di Bitly-nya nggak aktif ya? Oh, Bitly-nya aktif nggak Ibu. aktif. Mungkin bisa pakai Google Lens aja Bu, atau di link aja Bu, ada di kolom chat. Dia di kolom chat tapi nggak bisa aktif. Silang. Yang lain sama nggak? Kalau saya bisa, barusan saya cek bisa. Coba Saya nggak bisa nih. nggak bisa ya. Coba Ibu di ini Bu. Mungkin akunnya belum login. Sudah login nggak? Ininya browsernya. Sudah. Sudah ya. Iya. Nggak Atau ini yang mungkin daftar hadir. iya daftar hadir. Iya Sudah. Ibu. Jadi di sini saya sorot linknya juga silang apa? Silang ya. Coba di ini Bu, browser yang lain Bu. Di akun yang lain barangkali bisa. Coba saya di ini aja. Oh, udah bisa. Iya, mangga kepada Bapak Ibu yang lain. eh Mangga untuk diisi untuk daftar hadir. Nanti pun di akhir ada em, sedikit angkat penelitian yang bisa Bapak Ibu isi karena relevan dengan muatan ataupun isi dari webinar siang ke sore hari ini. Untuk nama bisa dicek kembali karena itu untuk nama sertifikat yang dicantumkan. Jadi hati-hati untuk nama lengkap itu sesuai dengan nama yang Bapak Ibu isi di form.
Iya, sambil menunggu Bapak Ibu sambil mengisi daftar hadir dan angket, kami informasikan juga eh, ada top 10 wording untuk 10 peserta terbaik. Jadi nanti akan ada istilahnya perlombaan lah ya Pak ya dari hasil output dari webinar siang hari ini. Jadi nanti kami informasikan kembali di grup.